Shalom, saudara yang kasih. Saudara yang kekasih, saat ini kembali kita harus beribadah secara live streaming atau secara online. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa seluruh Pulau Jawa dan Bali itu menjadi daerah merah, zona merah penyebaran virus COVID-19. Karena itu ibadah-ibadah di tempat ibadah, di gereja, di masjid, di pura, dan sebagainya, itu untuk sementara ditiadakan. Marilah kita berdoa, saudara, supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pandemi COVID-19 ini boleh menurun, ekonomi bisa dipulihkan kembali, dan kita juga boleh beribadah kembali seperti biasa, secara tatap muka di gereja. Saudara yang kekasih, khotbah saya hari ini saya beri judul 3 tahap rencana Allah. Saudara, siapa yang percaya bahwa Allah yang kita sembah itu bekerja dengan rencana? Allah yang kita sembah bukan bekerja asal-asalan, tapi Allah sudah membuat rencana sebelumnya. Saudara, rencana Allah itu Tuhan beritahukan kepada para nabi-nabinya, kepada para rasul-rasulnya, yang kemudian dengan ilham Roh Kudus menuliskan nubuat-nubuat di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara, dan apa yang Allah rencanakan itu pasti berhasil. Katakan pasti berhasil. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti berhasil. Saudara, kalau kita membaca seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, kita membaca Alkitab dengan teliti, dengan terang Roh Kudus, maka kita akan menemukan satu benang merah yang terbentang sepanjang Alkitab. Dari pasal pertama kitab Kejadian sampai pasal terakhir dari kitab Wahyu, ada satu benang merah yang terdapat di dalam seluruh Alkitab. Apa itu? Itu adalah rencana agung Allah ketika Allah menciptakan manusia. Saudara, mari kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara yang kekasih, sebelum langit dan bumi ini diciptakan Allah, sebelum manusia diciptakan Allah sudah merencanakan dari semula untuk menciptakan manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Supaya pada akhirnya manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu akan memerintah atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Bahkan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu akan memerintah para malaikat. Di dalam ayat lain disebutkan saat ini manusia sedikit lebih rendah dari para malaikat. Tapi kelak kita akan memerintah juga para malaikat, karena malaikat pun adalah ciptaan Allah. Sungguh luar biasa rencana Allah itu. Dan untuk melakukan rencananya, menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, Allah melakukan hal itu dalam 3 tahap. Itu sebabnya khotbah saya hari ini saya beri judul 3 tahap rencana Allah. Apa saja ketiga tahap rencana Allah itu? Tahap pertama, Allah membiarkan manusia hidup sekehendak hatinya sendiri. Saya ulangi. Pada tahap pertama Allah membiarkan manusia hidup menurut keinginannya sendiri. Dan kita semua tahu apa hasilnya. Hasilnya manusia bukannya bertambah lama, bertambah
serupa dan segambar dengan Allah. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama manusia semakin jauh dari Allah. Semakin lama manusia semakin rusak. Semakin lama manusia semakin amburadul. Semakin lama manusia semakin penuh dengan dosa. Semakin lama manusia semakin penuh dengan kejahatan. Sampai akhirnya Allah mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia di seluruh dunia. Dan Allah meninggalkan Nuh dan keluarganya untuk melanjutkan keturunan manusia di bumi ini. Saudara, di sini Allah ingin menunjukkan bahwa manusia tanpa Allah tidak mampu menggenapi rencana Allah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Lalu Allah melakukan tahap kedua dari rencananya. Pada tahap kedua ini, Allah memilih seorang laki-laki dari daerah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sekarang adalah daerah Irak. Laki-laki itu bernama Abram, yang kemudian oleh Allah dirubah namanya menjadi Abraham. Dari Abraham, Allah memilih umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Kepada bangsa Israel Allah memberikan tuntunan yang sangat jelas, yang sangat teliti secara detail. Melalui 10 perintah Allah, melalui hukum Taurat. Allah memberikan hukum Taurat pada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Bukan hanya Allah menuntun bangsa Israel dengan hukum Taurat, tapi Allah juga menopang bangsa Israel dengan nabi-nabinya, dengan orang-orang kudusnya. Supaya bangsa Israel bisa melakukan kehendak Allah, menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita semua tahu apa hasilnya. Kembali manusia gagal total. Alkitab menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena hukum Taurat itu bersifat rohani. Sedangkan manusia bersifat rohana, bersifat jasmani, bersifat duniawi. Saudara, kalau manusia bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, mereka akan menggenapi rencana Allah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi nyatanya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Kembali manusia gagal total. Saudara, di sini Allah ingin memperlihatkan kembali kepada manusia bahwa manusia sekalipun dengan dituntun oleh Allah sendiri, dipimpin oleh Allah sendiri melalui hukum Taurat, sekalipun ditopang oleh Allah sendiri melalui nabi-nabinya, orang-orang kudusnya, manusia tetap gagal melakukan rencana Allah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan akhirnya Allah melakukan tahap ketiga dari rencananya. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, datang ke dunia menjelma jadi manusia. Ada 2 tujuan utama Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, untuk menebus dosa seisi dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tujuan kedua Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, adalah untuk memberikan contoh, menjadi teladan, menjadi role model, seperti apa manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu? Yaitu seperti Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, ketika Allah membuat rencana yang pertama dan kedua, apakah Allah tidak tahu sebelumnya bahwa rencananya tahap pertama dan kedua itu pasti gagal? Bagaimana menurut saudara?
Saya yakin 1000%. Allah tahu dari semula. Allah tahu dari semula bahwa rencana yang tahap pertama dan kedua itu pasti gagal. Bahwa manusia pasti gagal untuk memenuhi rencana Allah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah tahu dari semula bahwa manusia pasti gagal melakukan rencananya, kenapa Allah tetap menjalankan rencana yang tahap pertama dan kedua? Jawabannya, supaya manusia sadar sesadar-sadarnya bahwa dengan usaha mereka sendiri, sekalipun usaha manusia itu ditopang, dituntun oleh Allah sendiri, bahkan diberikan bantuan, ditopang dengan nabi-nabinya, orang-orang kudusnya, manusia tetap gagal menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Setelah usaha manusia gagal total, maka Tuhan turun tangan sendiri secara langsung. Allah melakukan usahanya sendiri. Di sini usaha manusia versus usaha Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di sana dituliskan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu usaha Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa dengan usahanya sendiri, bahkan usaha yang terbaik, bahkan dengan ditopang oleh hukum-hukum Allah, ditopang oleh nabi-nabi Allah, manusia tetap gagal menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga akhirnya Allah turun tangan sendiri. Allah langsung melakukan usahanya sendiri. Usaha manusia versus usaha Allah. Supaya mudah dimengerti, saya berikan ilustrasi. Bagaimana caranya kita menolong orang yang sedang tenggelam? Kalau orang sedang tenggelam, dan dia panik, sedang berontak, berusaha sekuat tenaga, lalu kita mendekat dengan berenang untuk menyelamatkan orang itu, maka seringkali orang yang sedang panik itu akan memeluk kita erat-erat. Akhirnya yang ditolong dan yang menolong sama-sama tenggelam. Karena yang menolong pun dipeluk sehingga tidak bisa berenang. Karena itu menurut teori, kalau kita mau menolong orang yang sedang tenggelam, orang itu dibiarkan sampai sudah lemas tidak berdaya, baru ditolong. Saudara, demikian juga Allah ingin menunjukkan bahwa manusia dengan usahanya secara maksimal sekalipun tidak sanggup menggenapi rencana Allah. Sehingga Allah harus turun tangan sendiri. Saudara, sesungguhnya apa yang Allah lakukan pada rencananya tahap ketiga ini? Yang Allah lakukan adalah melakukan substitusi atau tukar ganti. Saya ulangi. Pada tahap ketiga ini Allah melakukan substitusi atau tukar ganti. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Allah yang sempurna mengambil rupa manusia yang tidak sempurna. Lalu dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Alkitab menuliskan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Seharusnya kita manusia yang berdosa harus mati dan kemudian dilemparkan ke api neraka. Tapi Yesus yang tidak berdosa mati menggantikan kita, supaya kita tidak perlu mati dan dilempar ke api neraka. Saudara, tahukah saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib,
lalu dikuburkan. Tapi Alkitab juga mencatat, ketika Yesus mati, rohnya dibawa ke neraka. Yesus memproklamirkan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yang ada di neraka. Sekali lagi, jangan salah saudara. Yesus tidak memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Tapi Yesus memproklamirkan, mengumumkan bahwa ada Injil dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi hari ini saya tidak akan membahas hal itu, karena itu merupakan topik yang tersendiri. Yang saya bahas hari ini adalah bahwa pada rencananya tahap ketiga, Allah yang sempurna mengambil rupa manusia yang tidak sempurna. Lalu dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di salib untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya yang kita berdosa tidak dibuang ke api neraka. Tetapi yang kedua, substitusi ini juga adalah manusia yang tidak sempurna mengambil rupa Allah yang sempurna. Loh, bagaimana caranya, Pak? Caranya, mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bacakan ulang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu saudara dan saya lahir baru, pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati kita, dalam hidup kita, maka pada saat itu Roh Kudus disebut juga Roh Yesus atau Roh Kristus, itu masuk dalam hati kita. Dan pada saat Roh Kudus masuk dalam hati kita, pada saat itu juga kita berubah menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi manusia ilahi. Yang lama sudah berlalu. Manusia duniawi kita sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Manusia ilahi sudah datang. Pada waktu Roh Kudus masuk dalam hati kita, pada saat itu, di dalam hati kita, ada kodrat ilahi tinggal di dalam kita. Manusia yang tidak sempurna mengambil rupa Allah yang sempurna. Apakah dengan demikian rencana Allah untuk menjadikan manusia yang serupa dengan segambar dengan Dia sudah tercapai? Oh, belum, saudara. Belum, masih jauh. Itu baru langkah awal. Itu baru merupakan langkah permulaan. Setelah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita. Selanjutnya kita harus terus menempel kepada Tuhan Yesus. Seperti ranting menempel pada pokok anggur. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Bila kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat berikutnya dikatakan, di luar aku, kamu menjadi kering dan mati, dan akhirnya dibakar. Saudara, setelah kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus terus menempel kepada Tuhan Yesus seperti ranting menempel pada pokok anggurnya. Bagaimana caranya?
Saya sudah ajarkan ratusan kali. Sediakan waktu untuk bersaat teduh setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Membaca Alkitab. Merenungkannya. Menyimpan dalam hati. Dan yang terpenting, melakukan firman Tuhan. Yang kita baca atau kita dengar dalam hidup kita sehari-hari. Kalau setiap hari kita hidup dipimpin oleh firman Allah, kalau setiap hari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah, cepat atau lambat, kita pasti akan berbuah lebat. Ketika ranting melekat pada pokok anggur, ranting itu akan mengisap sari-sari makanan dari pokok anggur. Sehingga cepat atau lambat ranting itu akan mengeluarkan buah. Yaitu buah anggur seperti pokoknya. Kalau kita terus menempel melekat pada Tuhan Yesus, akhirnya kita akan mengeluarkan buah. Yaitu karakter yang seperti Yesus. Karakter yang seperti Yesus itu dinyatakan dalam Alkitab sebagai buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, semakin lama kita melekat erat kepada Tuhan Yesus, pasti karakter seperti Kristus, buah Roh, akan muncul di dalam hidup kita. Dan semakin banyak buah Roh yang muncul dalam hidup kita, kita makin menjadi seperti Yesus. Tetapi, saudara, selama kita masih hidup dalam darah dan daging ini, kita belum bisa sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna sama seperti Yesus. Tetapi Alkitab mengajarkan, kalau sebentar lagi Yesus datang di awan yang permai untuk menjemput gereja yang kudus, untuk menjemput pengantin wanitanya yang kudus tidak bercacat celah. Maka pada saat itu pula, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu kita yang masih hidup akan diubahkan. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Dan perhatikan saudara, saat tubuh dan darah daging ini yang bisa mati, mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati. Pada saat itulah Alkitab berkata, ketika tubuh yang bisa mati mengenakan tubuh yang tidak bisa mati, pada saat itulah maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, sehingga kita tidak bisa mati lagi. Dan bukan hanya maut dikalahkan, Alkitab juga menuliskan, sengat maut yaitu dosa juga dikalahkan. Sehingga kita tidak bisa berdosa lagi. Baru pada saat itulah, saudara dan saya menjadi sempurna seperti Yesus. Menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Wow, luar biasa. Ketika saya membaca Alkitab ini dengan terang Roh Kudus, saya melihat rencana agung Allah ini begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sehingga rugi sekali saudara, kalau dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini, kita gunakan hanya menurut kehendak kita sendiri. Sedangkan Allah sudah membuat rencana yang sangat luar biasa bagi setiap kita yang mau percaya dan taat kepada Dia. Kita manusia yang berdosa ini akan diubahkan
menjadi manusia yang sempurna, sama seperti Dia yang sempurna, sama seperti Yesus yang sempurna. Untuk pada akhirnya, seperti dituliskan oleh Wahyu pasal 22, pasal terakhir dari Alkitab, di dalam ayat 3 sampai ayat 5, tidak usah dibaca. Di sana dituliskan bahwa pada akhirnya manusia yang sudah serupa dan segambar dengan Allah itu akan memerintah bersama-sama dengan Allah sebagai raja-raja di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Luar biasa sekali rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita sadar, saudara. Mari pada saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang tidak akan lama lagi, kita sungguh berusaha sungguh-sungguh untuk makin melekat menempel kepada Yesus sampai karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Dan kalau sebentar lagi Yesus datang untuk menjemput kita, gerejanya, mempelai wanitanya yang kudus tidak bercacat celah. Pada saat kita memakai tubuh kemuliaan, saat itulah kita disempurnakan. Rencana agung Allah tergenapi. Kita menjadi manusia yang serupa segambar dengan Allah, yang serupa dengan Kristus. Dan kita akan berbahagia untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, sekarang kita masih hidup di bumi ini. Tapi Paulus menuliskan sesungguhnya bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup yang kita hidupi dalam daging saat ini adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang terambil dari Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari semua saya undang bangkit berdiri, saudara. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang, apapun dunia datang, menggoda imanku. Sekarang